Salam fakta dan makna. Merangkai fakta, menguak peristiwa, dan menemukan makna. Beredar kabar di media bahwa perang Rusia-Ukraina dan Hamas-Israel adalah test case atau gladi resik rencana invasi komunis China ke Taiwan. Hanya saja, waktu pertemuan APEC beberapa waktu yang lalu, Xi Jinping mengatakan bahwa tidak ada hot war maupun cold war antara AS dan China. Sementara Biden mengatakan bahwa China bukan musuh AS, tapi pesaing strategis bagi AS. Namun, Biden mengatakan bahwa Xi Jinping adalah seorang diktator. Apakah ini hanya sekedar bahasa diplomasi? Tapi persaingan tetap berlangsung dan sengit. Perlu diketahui bahwa unifikasi China daratan dan Taiwan adalah sebuah misi yang harus diwujudkan oleh China. Xi Jinping yang mempunyai visi peremajaan bangsa Tionghoa yang memandang bahwa menyatukan China dan Taiwan itu adalah tuntutan sejarah. Tidak afdol bagi PKC ingin menyalip AS sebagai pemimpin dunia. Tapi Taiwan yang merepresentasikan negara liberal dan demokratis tidak bisa ditaklukkan. Taiwan yang demokratis, maju, dan makmur ibarat duri di dalam daging bagi China yang ingin sistem otoritariannya, China model, menjadi kiblat dunia. Tapi apakah ini benar-benar bisa dilakukan dengan mudah? Dan kapan rencana ini dieksekusi? Ada ahli yang mengatakan tahun 2027 ketika masa jabatan Xi Jinping berakhir, invasi akan dilakukan. Yang tujuannya adalah yang ingin meninggalkan sebuah legasi kepemimpinan atau prestasi yang bisa membuatnya menjabat yang keempat kalinya kalau umurnya masih panjang. Pun ada yang mengatakan invasi akan dieksekusi awal tahun 2024 pasca pemilu di Taiwan dengan melihat terlebih dulu apakah pemenangnya dari partai RDP yang punya visi merdeka dari Tiongkok atau dari partai Kuomintang yang kini kecenderungannya adalah pro-China. Kali ini saya berbincang kembali dengan Bung Wanjaya untuk mengulik isu tentang peluang invasi China ke Taiwan. Sebuah potensi konflik yang dekat dengan Indonesia yang dampaknya pasti lebih terasa bagi kita khususnya dan dunia pada umumnya. Selamat datang Pak Wanjaya, apa kabar hari ini? Kabar baik Pak Chandra, tapi sekali lagi dunia cenderung menghangat, butuh hal-hal yang bisa menurunkan suhu geopolitik yang semakin memanas. Pak Wanjaya, apa sih pentingnya unifikasi bagi China? Apa untungnya bagi China? Kenapa isu Taiwan yang ingin merdeka secara de jure itu sangat sensitif bagi China? Dan dalam setiap kerjasama dengan negara lain, China selalu mensyaratkan One China Policy. Sebenarnya Anda tadi sudah menjawabnya sebagian Pak Chandra. Jadi kurang afdol bagi China yang punya ambisi menjadi pemimpin dunia dengan sistem otoritariannya dan ingin membuktikan bahwa modelnya yang terbaik, sementara di depan mata sebuah bangsa yang punya ras sama dan leluhur yang sama, tapi punya pilihan yang berbeda. Tiongkok daratan memilih komunis dan Taiwan memilih dunia bebas atau demokrasi. Dan hasilnya Taiwan maju, beradab, dan menjadi penghasil chip nomor wahid di dunia. Kalau kita jernih melihat sejarah, justru ROC atau Republic of China yang lebih dulu memerintah China daratan yang mentransformasi dari sistem monarki atau dinasti ke bentuk republik. Hanya saja, Partai Komunis berhasil memenangkan pemberontakan ini dan ingin menulis ulang sejarah. Karena sejarah seringkali ditulis oleh para pemenang. Sejarah bukan suatu peristiwa gelondongan atau apa adanya yang terjadi di masa lalu. Dan kita perlu ketahui bahwa keanggotaan ROC lebih dulu di PBB, mulai 1945 sampai 1971, bahkan sebagai salah satu pendiri dan anggota Dewan Keamanan. Namun, tahun 1971 resolusi Majelis Umum PBB mengakui RRC dan mendepak ROC dengan alasan mempunyai teritori lebih luas dan penduduk lebih banyak. Nah, mulai saat itu, Taiwan hanya dianggap sebagai provinsi dari RRC. Padahal kalau memang hanya provinsi, mengapa mereka mempunyai presiden sendiri dan memerintah secara mandiri? Dan RRC juga tidak secara de facto
pernah memerintah Taiwan. Jadi saya rasa RRC mengada-ngada dengan menerapkan One China Policy. Tapi karena daya tawarnya kuat, dunia ikut saja. Dan sikap yang diambil Amerika Serikat adalah mengakui kebijakan satu China meski tetap memasok persenjataan bagi Taiwan untuk kepentingan pertahanan. Dan update terbaru, setelah Blinken, Menteri Luar Negeri AS beberapa waktu lalu berkunjung ke Beijing, ia mengatakan bahwa Beijing mulai tidak mengakui status quo yang sudah berlaku selama 4 dekade. Apa artinya ini? Beijing ingin cepat terjadi unifikasi, baik secara damai maupun invasi militer. Oke, jadi ini kita perlu garis bawahi ya, bahwa sebetulnya China atau RRT itu tidak pernah secara de facto ataupun de jure memerintah atau berkuasa atas Taiwan ya. Dan karena perkembangan dunia dengan alasan ekonomi, mungkin alasan politik gitu ya, akhirnya Taiwan didepak ya di PBB. Padahal tadi Anda sampaikan bahwa justru salah satu anggota Dewan PBB keamanan khususnya itu adalah Taiwan ya. Oke, kira-kira di antara cara damai dan invasi militer itu mana yang paling mungkin terjadi? Bagi Taiwan, secara damai bergabung dengan rezim komunis China, saya rasa kecil kemungkinan terjadi. Walaupun seringkali RRC menawarkan opsi satu negara dua sistem, bagi Taiwan yang sudah merasakan nikmatnya sistem demokrasi itu adalah langkah mundur. Namun bila ingin merdeka secara de facto dan de jure, itu berarti menantang RRC untuk menggunakan opsi invasi militer. Dan bagi dunia bebas seperti AS, bila Taiwan bergabung dengan China, itu sama saja menghinakan AS sebagai pemimpin dunia bebas. Jadi intinya, cepat atau lambat invasi ini akan terjadi. Tinggal menunggu momentum saja saya rasa. Nah, beberapa waktu lalu kita akan menyaksikan ya drama pengambil alihan dipercepat Hong Kong yang dramatis, yang menimbulkan resistensi dari Hongkonger, sehingga menggelar demo yang saya rasa paling lama dan militan, kurang lebih setahun. Dan diakhiri eksodusnya talenta-talenta Hong Kong ke berbagai tempat di dunia. Nah, peristiwa ini bisa menjadi salah satu referensi bagaimana sebuah daerah yang mengenyam kebebasan yang diambil paksa ke dalam sistem otoriter secara terang-terangan. Saya rasa bagi Taiwan akan memberikan perlawanan sengit agar invasi ini tidak mudah dan mahal harganya. Karena dalam sejarah tidak sedikit kisah sebuah kekuatan yang lebih kecil mengalahkan kekuatan yang lebih besar. Nah, barangkali ini bisa jadi sebuah kisah David and Goliath versi kekinian. Begitu Pak Chandra. Ya, menarik sekali kalimat terakhir Anda ya. Bisa saja ini menjadi kisah David versus Goliath ya, versi kekinian. Tetapi saya rasa Taiwan akan berjuang mati-matian gitu ya, karena sudah merasakan nikmatnya demokrasi dan paham bahwa komunis yang sangat otoriter itu terrefleksi di Hong Kong kemarin. Saya membaca bahwa belanja militer China meningkat secara fantastis, memperbaharui peralatan persenjataannya dengan teknologi yang terbaru yang diklaim oleh Amerika hasil curian. Tapi nampaknya eksekusi invasi ini kok seolah-olah maju mundur ya. Misalnya pas kunjungan Pelosi ke Taiwan, China unjuk gigi kekuatan militer, mengepung Taiwan, tapi tiba-tiba reda. Kelihatannya cuma sekedar menggertak atau menunjukkan deterensinya saja. Apa sebenarnya yang ditunggu oleh Xi Jinping? Saya rasa ia menunggu momentum saja Pak Chandra. Dan memang ada beberapa faktor yang ia pertimbangkan. Perang Rusia-Ukraina dan Hamas-Israel itu adalah sebuah upaya untuk mengondisikan momentum itu. PKT atau PKC ingin mencoba mencari titik lemah ya daripada Amerika Serikat, di mana AS telah berjanji ikut campur atau melindungi Taiwan saat diserang China. Nah, kita bisa melihat
Sekarang AS mulai terpecah fokusnya, ya, terutama setelah munculnya perang Ukraina. Gara-gara ini AS punya hutang untuk masuk senjata ke Taiwan yang sedianya untuk jaga-jaga bila sewaktu-waktu China menginvasi Taiwan. Dan apesnya lagi, setelah itu AS disibukkan dengan perang Hamas Israel. Dari sisi ini sebenarnya momentumnya hampir tiba. Hanya saja, Xi mungkin juga berhitung dampak pada sektor yang lain seperti kemungkinan China diembargo atau dikucilkan secara ekonomi seperti yang terjadi pada Rusia, atau perlu kita tahu juga bahwa perekonomian China kini mengalami kelusuan yang sangat parah ya di berbagai bidang dan munculnya berbagai bencana alam ya yang mengancam pangan. Nah, satu sisi perang ini bisa digunakan sih untuk semacam anestesi ya bagi rakyat Tiongkok daratan yang lagi kesulitan ekonomi dengan cara membangkitkan patriotisme semu dengan perang ya. Tapi di lain pihak ketika rakyat China mulai tidak tahan dengan situasi yang lagi sulit sehingga melawan rezim yang ada di sana dan itu menjadi masalah tersendiri. Selama 2 dekade telah terjadi peningkatan kemakmuran di Tiongkok. Nah, pertanyaannya, apakah warga Tiongkok masih bisa hidup sengsara lagi? Seperti di masa lalu di mana pernah mengalami great famine akibat pemimpin mereka mau cetung yang tidak rasional dalam kebijakan. Nah, bila itu terjadi dan rakyat Tiongkok tidak tahan lagi, nah rezim yang ada sekarang justru bisa dipenggal oleh rakyatnya sendiri. Dan yang terakhir, mungkin Xi juga ingin diciptakan konsisten ya sebagai pembawa perdamaian seperti ia tunjukkan di Timur Tengah ya, dengan mendamaikan Saudi Arabia dan Iran, dan juga ingin mengakhiri konflik Palestina-Israel dengan solusi damai 2 negara. Jadi kalau secara tiba-tiba ia menginvasi Taiwan tanpa babi buba, apa kata dunia, pembawa perdamaian kok malah justru menyulut perang gitu Pak Cak. Iya, betul-betul. Ini sepertinya Xi akan bingung ya. Di satu sisi dia pingin menginvasi Taiwan, tapi peran ganda yang dilakukan sebagai juru damai bertolak belakang. Tetapi kalau memahami sifat dari komunisme yang kekerasan dan penuh penipuan, saya kira apapun bisa dilakukan. Terus terang, apa yang bisa dilakukan oleh Taiwan agar kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri tidak begitu saja dirampas oleh komunis China? Sebenarnya Taiwan secara geografis, secara alami itu sangat diuntungkan ya dengan kontur pantainya yang kebanyakan pegunungan. Nah, ini akan menyulitkan invasi darat, pasukan amfibi yang ingin menginvasi dari jalur laut ya. Tidak seperti di Ukraina dan jalur Gaza ya. Nah, secara alami Taiwan lebih terlindungi. Nah, invasi tim amfibi ini harus menempuh ratusan mil ya untuk ke Taiwan dan pantai yang landai sangat terbatas, itu faktanya. Nah, RRC mungkin bisa memborbardir lewat udara, tapi Taiwan juga bisa membalasnya bahkan sampai ke Beijing langsung. Dan ketika invasi darat RRC terjadi, rakyat Taiwan pasti akan memberikan perlawanan yang sengit. Orang Taiwan mungkin bisa belajar ya dari Ukraina dan Gaza. Perlawanan yang sengit sangat menyulitkan sang opresor. Dan harga untuk sebuah invasi akan sangat mahal. Intinya, yang harus dilakukan Taiwan adalah membuat invasi yang dilakukan oleh komunis China menjadi sangat mahal. Itu Pak Chandra. Ya, saya yakin rakyat Taiwan akan berjuang ya mati-matian untuk membela demokrasi, membela hak hidupnya. Nah, apakah Amerika akan benar-benar membantu secara total, all out ya, membantu Taiwan jika China menyerang? Seberapa jauh dukungan dari Amerika terhadap Taiwan? Ini yang masih tanda tanya. AS kali ini menghadapi paling tidak 3 medan pertempuran. Fokusnya bisa pecah. Dan pelajaran dari Ukraina, AS hanya bisa memasok senjatanya saja. Berarti Taiwan harus siap untuk membela negaranya sendiri. Dan memang pada akhirnya setiap bangsa harus berdikari ya, menentukan nasibnya sendiri dan memperjuangkan kedaulatannya. Ya,
Saya juga sudah menyimak ya. Jadi ada beberapa berita dikabarkan bahwa orang-orang muda di Taiwan sekarang ikut wajib militer. Dan saya kira ini adalah sebuah keniscayaan. Apabila medan pertempuran begitu banyak meletus di mana-mana, masing-masing negara ya bertanggung jawab terhadap kedaulatannya sendiri. Nah, yang terakhir Pak Wanjaya, apa yang bisa kita sarikan dari situasi dunia yang semakin hari semakin panas ini? Pertama, kita harus menyadari bahwa dunia dalam mode perang. Tidak bisa hanya melakukan kebijakan business as usual, entah dalam ekonomi, politik, atau pertahanan. Seperti misalnya kita punya masalah dengan pangan dan kesulitan untuk impor beras misalnya. Nah, tidak bisa kita menggantungkan diri pada impor negara lain. Karena perang zaman sekarang apapun bisa digunakan sebagai senjata, ya, termasuk beras ya bisa digunakan untuk senjata perang ya. Kalau kita belajar dari Ukraina, gandum ya yang dibikin senjata oleh Rusia. Yang kedua, arus clash of civilization ini bisa termanifestasi di perubahan politik di berbagai negara. Dan perlu kita ketahui tahun 2024 kurang lebih ada 40 pemilu yang terjadi di dunia. Dan pertarungan antara demokrasi dan sistem otoriter bisa termanifestasi di sini, termasuk Indonesia. Kita bisa meraba mana dari masing-masing kandidat yang berada di posisi pro-demokrasi, mana yang cenderung otoriter. Kalau kita memang berkomitmen ingin menjaga demokrasi, kita harus membuat keputusan yang tepat. Dan itu bisa kita lakukan di bilik suara. Dan tetap waspada pada pembajak demokrasi yang bisa melakukan apa saja untuk mewujudkan agenda-agenda otoriter mereka. Baik, Pak Wanjaya. Memang seperti yang kita bahas kemarin bahwa sedang terjadi benturan peradaban. Baik, bisa kita rasakan atau tidak. Pada akhirnya, kita juga punya andil untuk bisa menentukan arah dunia ke depan. Pilihannya apakah demokratis atau otoriter. Ini bukan hal yang jauh di luar sana. Pertempuran ini juga sudah sampai di depan rumah kita. Dan itu akan kita buktikan hasilnya di Februari 2024. Saya rasa cukup. Kita jumpa lagi di episode mendatang. Salam Fakta Makna. Salam.